Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamalil Hasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi terkait sistem administrasi perkantoran. Baik, materi ini saya paparkan untuk para siswa jurusan administrasi perkantoran dengan mata pelajaran kepegawaian. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya dari mata pelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar kita hari ini adalah memahami sistem administrasi kepegawaian. Dan untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami pengertian sistem administrasi perkantoran. Yang kedua, mengetahui tujuan sistem administrasi pegawaian. Yang ketiga, menerapkan bentuk sistem administrasi kepegawaian. Di sini saya akan sedikit bertanya kepada teman-teman siswa, apakah sudah ada yang tahu apa itu administrasi kepegawaian? Belum, Pak. Baik, yang udah tahu ataupun belum, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian adalah bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya itu tergantung pada bentuk negara yang dianut oleh suatu negara, baik itu negara liberal, komunis, ataupun kesatuan. Dan negara kita memakai itu kesatuan. Yang kedua, itu apa tujuan dari sistem administrasi kepegawaian. Tujuan utama dari sistem administrasi kepegawaian adalah pengelolaan, perekrutan, dan pembinaan pegawai dan menjadi wadah pencari kerja, serta membantu perusahaan mencari pegawai dengan cepat dan tepat. Adapun tujuan lain dari administrasi pegawaian, ada yang pertama itu merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti pegawai yang kompeten dan berpengalaman. Yang kedua, mencari pegawai dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang keempat, dapat meningkatkan sumber daya manusia. Yang kelima, pegawai diberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan. Yang keenam, meningkatkan pembinaan pegawai untuk akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Yang ketujuh, menjadi wadah pencarian kerja. Adapun dari materi ketiga, pembahasan ketiga itu bentuk-bentuk sistem administrasi kepegawaian. Secara umum kita telah mengenal beberapa sistem kepegawaian sebagai berikut. Yang pertama, itu ada integrated system. Integrated system ini adalah suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Dalam integrated system ini tentu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan sistem ini adalah perekrutan dilakukan secara nasional, terdapat keseragaman dalam aturan pegawai, peluang akre luas, dan terdapat pegawai profesional. Selanjutnya, adanya pengiriman pegawai dari pusat ke daerah untuk pengembangan sistem terpusat, maka kebutuhan pegawai dan diklat pegawai dapat diperkirakan. Yang kelima, itu ada pemanfaatan pegawai dapat dilakukan secara optimal. Adapun juga kekurangan dari integrated system ini adalah, yang pertama, seringkali keterlambatan terhadap kebutuhan daerah atau lokal. Lebih sulit bagi pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintahan daerah. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, pengangkatan pegawai daerah oleh pemerintah pusat sering menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah karena cenderung kurang tepat dan kebutuhan daerah. Yang kedua, itu separated system. Itu di mana suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai penggajian dan pensiunan dilakukan oleh masing-masing daerah. Berbeda dengan yang tadi, itu tergantung pusat.
di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ini yaitu kesetiaan dan kinerja pegawai lebih efektif, adanya keterikatan moral kepegawai kepada pemerintah daerah, pegawai cenderung mengetahui kondisi daerah yang baik, lebih ekonomis karena skala gaji lebih bersifat lokal. Pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen dengan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah daerah memiliki kendali atas seluruh stafnya, mengurangi tingkat urbanisasi karena dapat mendorong para masyarakat untuk berkarir di daerahnya. Dalam kelebihan tentu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu dari sistem kepegawaian ini yaitu pemerintah daerah yang kecil sulit untuk merekrut pegawai profesional karena keterbatasan dalam membayar gaji. Yang kedua, hanya efektif jika dilakukan di daerah atau kota besar. Yang ketiga, peningkatan karir kemungkinan akan terhambat karena lebih memprioritaskan putra-putra atau putri-putri daerah. Yang ketiga, ada itu Unified System. Suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khususnya dibentuk untuk keperluan tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama ada kelebihan yaitu adanya komisi yang mengatur secara nasional dapat membantu pemerintah daerah kecil untuk mendapatkan pegawai yang profesional, adanya perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang, adanya pelatihan baik sebelum maupun sesudah menjadi pegawai. Ada pengawasan dari pusat tetapi tidak mengurangi kewenangan pemerintah daerah. Mutasi dilakukan tanpa merusak karir, dapat mengurangi kolusi dan nepotisme. Kekurangan dari kepegawaian ini adalah sistem ini adalah adanya campur tangan politik terhadap komisi, adanya perbedaan persepsi antar pegawai pemerintah daerah dan komisi, merekrut pegawai profesional lebih sulit karena keterbatasan karir, kesulitan untuk mengembangkan prosedur kepegawaian, standar kerja, sistem penggajian dan aturan kedisiplinan. Baik, selanjutnya adapun sistem pengangkatan pegawai secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada itu Police System. Sistem ini adalah pengangkatan pegawai dirasakan atas keanggotaan partai. Sistem ini paling tua dan sudah banyak negara yang tidak menggunakan sistem ini. Hal itu dikarenakan kurangnya memperhatikan faktor kecakapan yang sangat penting bagi tercapainya efisiensi kerja. Yang kedua itu ada nepotisme system. Dalam sistem ini pengangkatan pegawai lebih dirasakan pada keluarga, saudara, dan teman-teman dekat. Yang ketiga ada itu patronage system. Pengangkatan pegawai atas sistem ini didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Yang keempat ada merit system. Pengangkatan pegawai atas dasar kecakapan. Sistem ini beranggapan bahwa negara akan maju apabila pegawai terdiri dari orang-orang yang sudah cakap atau berketerampilan. Yang kelima ada career system. Sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja pegawai ikut diperhitungkan dan dipertimbangkan. Baik, hanya sekian pemaparan materi yang baik. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.